Hai guys, balik lagi di Oki Kelvin Official bersama saya tentunya Oki. Seperti biasa kita lanjut lagi guys kasusnya Vina guys. Di hari hari Sabtu ya. Kita lihat di videonya seperti apa, baru kita komentari guys bareng-bareng ya. Kita lihat. Saya mendapat bocoran, saudara. Saya mendapat bocoran Ibtu Rudiana akan segera ditahan. Waduh, Ibtu Rudiana akan segera ditahan, saudara. Karena apa? Dia membuat menjadi institusi kepolisian menjadi gaduh gara-gara seorang yang namanya adalah Ibtu Rudiana. Tidak lama lagi dia akan ditangkap dan dia akan di sel, sepertinya akan ditahan ya. Nasib Ibtu Rudiana yang dikabarkan menghilang usai diperiksa di Bareskrim. Bukan info bohong, saudara. Ini saudara menghilang. Kalau menghilang saya bilang adalah melarikan diri. Dengan melarikan diri itu nanti dia bisa masuk lagi, nggak tahu saudara, pasti ditangkap. Namanya sesama polisi, gampang saudara menangkap ya. Dan handphone daripada Rudiana tidak aktif semua, semuanya peralatan handphone Rudiana tidak aktif dan dia tidak bisa dikontak sama siapa-siapa, menghilang. Jadi nasib Ibtu Rudiana yang dikabarkan menghilang usai diperiksa Bareskrim, orang dalam sebut apa? Segera ditahan. Ya kan, orang dalam mengatakan bahwa Rudiana segera akan ditahan. Ya kan, dan ini adalah informasi yang masih baru saudara. Ditayangkan hari ini, hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024, tadi siang muncul ya, hampir sekitar jam 12 siang. Ini saudara, kita lihat ini wajahnya juga tidak bersahabat, saya melihat ya. Itu Rudiana wajahnya tidak bersahabat. Tadinya dia bisa wajahnya merah segala macam, inilah Rudiana. Setelah diperiksa 3 hari di Bareskrim Mabes Polri, saudara. Wajah gajal. 3 hari loh. Dan setelah diperiksa 3 hari di Bareskrim Mabes Polri terkait penanganan kasus Vina Cirebon, itu Rudiana dikabarkan menghilang. 3 hari ditahan pasti saudara ya. 3 hari ditahan sama pihak Mabes ya kan. Dan begitu dia dikasih kesempatan, dia menghilang saudara. Jadi istilahnya kabur lah. Jadi setelah diperiksa 3 hari di Bareskrim Mabes Polri terkait penanganan kasus Vina Cirebon, Ibtu Rudiana dikabarkan menghilang alias melarikan diri. Waduh, Pak Rudiana, Pak Rudiana. Ternyata Pak Rudiana seketika punya penyakit lupa ingatan lur. Gitu. Dia nggak hadir untuk prosesi sumpah pocong. Padahal ya sudah disiapkan semua dari bumbon mayitnya yo, seperti kain kafan dan sejenisnya. Itu sudah disiapkan untuk 2 orang, yaitu Masaka Tatal beserta Pak Rudiana. Tapi yang hadir cuma Masaka Tatal. Pak Rudiana seketika lupa akan omongannya waktu bersama Bang Hotman di acara konferensi pers, mengatakan bahwa dia siap dan berani melakukan sumpah pocong untuk meyakinkan bahwa dirinya itu tidak melakukan tuduhan-tuduhan selama ini yang disangkakan kepada dirinya, yaitu melakukan penganiayaan dan pembuatan skenario di balik kasus si Vina. Nah, menurut kalian gimana nih? Dari awal juga aku mau bukan curiga sih, udah yakin gitu ya bahwa si Rudiana nggak akan hadir gitu ya, apalagi dengan kayak gini. Wah, dia mah nggak akan, aku mau udah nebak gitu ya, nggak akan mungkin hadir. Mungkin masyarakat juga, kalian juga netizen udah menduga ya bahwasanya mereka si Rudiana, maksudnya Rudiana ini nggak akan pernah hadir gitu ya dalam sumpah pocong itu ya guys ya. Itu mah kayak asbun aja waktu itu ya sama si Hotman itu ya. Pak Rudiana. Oh, ini sama guys, kita lihat. Kasusnya di podcast dari sebatang hukum gimana bang? Karena dia itu kan juga seorang polisi juga gitu. Dia mengatakan apa? Berani sumpah pocong. Berani sumpah pocong ya. Memang itu istilah itu sering kita dengar dihidangkan oleh masyarakat, tapi tidak secara nasional, tapi secara umum di kalangan masyarakat sering kita dengar ya.
kalau misalnya dibilang sumpah pocong, Komarudisme dia juga seorang angkat polisi bicara kurang soal tepat, penulisan cepat tuh. karena tidak diatur dalam undang-undang. Yang ada juga kita diatur bersumpah aja, kalaupun harus berkata sesuatu benar atau tidak ya dia bersumpah, yaitu sesuai dengan hukum yang diatur oleh hukum kita, tidak mengatur sampai sumpah pocong. Tetapi kalau secara keagamaan saya nggak tahu apakah layak apa tidak beliau mengatakan begitu. Yaitu silakan aja tanyakan kepada itu Rudiana apakah benar apa tidak gitu loh. Intinya mah ente masih melindungi Rudianong ya. Dari awal kasus ini juga dia mah lebih memihak Rudianong gitu ya daripada 8 pidana seperti waktu itu si Peggy ya yang sekarang bebas. Makanya saya mah udah hilang respect sama nih orang. Tadinya awalnya dia bakal menolong ya, ternyata satu komplotan sama si botak kadal itu guys ya. Waduh, menurut kalian gimana nih? Lihat akibat sumpah pocong katanya guys. Seremnya mukanya. Sumpah pocong mau, sumpah apapun mau. Ini mah kayak aspun Artinya doang, yang meninggal adalah kayak anak. pojok gitu. Ayo, mulutmu harimaumu. Tantangan terkait sumpah pocong sudah diamini oleh Sakatatal dan kuasa hukumnya. Kalau tidak salah akan dilakukan di hari Jumat. Maka pertanyaannya, apakah Bapak Direktur yang sebelumnya manajer memiliki nyali untuk hadir dan datang untuk melakukan sumpah pocong seperti apa yang disampaikan Bapak Direktur yang sebelumnya manajer pada saat pers conference bersama si cincin emas? Ayo, ulala. Lala, kita lanjut lagi di video selanjutnya guys. Ya, karena lemes kemarin juga ya. saya melihat pemberitaan dari salah satu media televisi nasional ya, bahwasanya adanya pemeriksaan terhadap para terpidana ini ya justru kita sangat mendukung itu ya, karena memang itu adalah suatu keterbukaan yang dilakukan oleh Polri dalam hal transparansi pemeriksaan maupun penyidikan seperti itu. Lalu bang, kabarnya ini sudah berjalan lama ya dari kafe ini. Mungkin abang melihatnya seperti apa? Kok dia lemes banget ya ngomongnya, kayak berasa gimana, kayak waktu pertama kali si Peggy bebas itu kan dia lemes banget kata malunya ya. Ini jangan sampai kedua kalinya loh si Fitra maksudnya guys. Kita lanjut lagi. Ya, ini sama dengan yang darusannya, kita lihat video jangan salah ini. Dan kisi-kisinya adalah penyidik 2016 yang nyiksa Sakatatal CS ada di Jakarta. Oke, ada di Jakarta dorang ya. Kasih lihat nanti ya, apakah mereka sobaku pukul. Moni semua bakal tersiksa Jo. Mana mulutmu Fitra, mana mulutmu kawan-kawan pengacara yang lain ya, yang kemarin bilang inilah pembunuhan. Hello, sudah matinya dia ya. Coba pastikan, oke? Pak makin ganteng. Makasih. Siapa itu? Sinetron Ladising. Ya, tidak apa-apa. Pokoknya yang pasti kita akan ada kemenangan dan 7 orang terpidana kawan-kawan insya Allah segera bebas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Nah, gembira banget, tentu kita gembira dan saya yakin semua kawan-kawan juga ikut gembira. Oke, kira-kira 7 orang bebas, amin, pasti bebas, amin ya Allah. Mudah-mudahan dimudahkan, mudah-mudahan dilancarkan usaha kita untuk membebaskan 7 orang kawan-kawan kita, saudara-saudara kita. Kita tidak kenal dengan mereka, kita bukan saudara mereka, kita bukan handai tolan mereka, tetapi hati kita lah yang teriris karena ulah Rudiana ya. Dan kita tidak pernah minta dibayar, kita tidak pernah minta disanjung-sanjung dan lain sebagainya. Tetapi ini adalah karena kita sesama manusia. Sedih saya sebetulnya ya. Mereka bukan saudara kita, mereka bukan handai tolan kita, mereka tidak ada sanak saudara dengan kita. Tetapi memang di sini adalah murni karena dedikasi kita yang namanya sama-sama
manusia. Ya, kalau yang nyiksa-nyiksa itu bukan manusia itu. Dan sekarang si penyiksa-penyiksa itu, ya, yang sudah menyiksa Sakatatal, Aldi dan lain sebagainya, kawan-kawan itu yang ada di dalam itu, mereka ada di Jakarta, bos. Ih, mana ya itunya? Oke. Aib gimana bang? Aib nanti dulu. Pokoknya yang penting yang nyiksa itu, karena aib juga akan ada bagiannya. Oke. Aib akan ada bagiannya. Insya Allah 7 orang terpidana segera bebas, lepas, merdeka. Ya. Gitu. Oke. Saya senang dan alhamdulillah berita ini bikin kita kayak gimana lah. Saudara seiman, ya, kalau saudara seiman ataupun tidak seiman, ya, kita lepaskan dulu agama masing-masing, agama siapa aja, agama yang mana saja, ya, sepanjang mereka manusia, mereka tidak bersalah, ya, kewajiban kita lah sebagai umat manusia, kita mengatakan amar ma'ruf nahi mungkar, ya, katakanlah yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Saya pikir kawan-kawan setuju dengan kita semua. Gitu kawan-kawan. Hakimnya gimana? Hakimnya in proses. Satu persatu kawan-kawan, satu persatu kita telanjangi mereka. Ya, setelah setelah polisinya, oknum polisinya, nanti ada hakimnya, nanti akan ada jaksanya. Ya. Kita kasih semua kisi-kisi itu, Jo. Oke? Dia Siti Ayu, makasih. Oke. Jadi gitu. Jadi semua. Karena saya tidak terlalu ini dengan yang hakimnya. Saya tidak punya kawan di sana. Ada kawan tapi saya nggak mau berbagi-bagi tentang itu. Karena saya tidak tahu. Yang saya tahu adalah yang penyidik-penyidiknya itu aja. Jadi begini, pastikan kawan-kawan yang ada di Cirebon, pastikan 7 penyidik itu, ya, yang menyiksa 8 orang itu masih dinas enggak di sana. Oke. Pastikan itu ya, karena saya tahu posisi mereka di lantai berapa. Ya, saya udah tahu posisi mereka ada di lantai berapa. Sudah 3 hari kawan-kawan dia ada di Jakarta. 3 hari mereka ya maraton diperiksa. Pantasan Sakatatal jadwalnya di apa tuh namanya ditunda lagi. Sebentar ya kawan-kawan ya. Ya, Rudiana pas di kuburan drama enggak? Iya, Rudiana sekarang udah mau masuk kuburan. Rudiana apa langsung ditahan? Saya belum tahu, tapi dia udah 3 hari ada di sini. Ya, Sukabumi hadir, aib dilindungi oknum. Bisa jadi aib dilindungi oknum. Kan sudah ada kemarin tuh itunya. Aib bisa dihukum nggak bang? Bisa, sangat bisa sekali aib ya. Jadi nggak bang, sumpah pocong. Oh kate, Mang Jen. Kate sumpah pocong tuh, si Rudiana Itako tuh. Bang, apakah bisa saja bola panas Rudiana ke gawang aib? Ya, semuanya bisa saja. Dan ingat, aib bisa jadi akan jadi pesakitan. Mau aib yang masuk penjara duluan, mau Rudiana yang dipecat duluan kemudian masuk penjara, mau orang itu, yang penting mereka semuanya galau, atau bahasa Palembangnya nih galau, kalau bahasa Indonesia semua ya, mereka semua harus masuk bui. Tuh Pasren sama anaknya Osa, Pasren, Rudiana CS, Kahfi anaknya Pasren, Aep dan polisi-polisi itu ya wajib mereka menanggung perbuatan mereka. Oke, karena dia sudah pensil kuku jelek kali. Karena dia sudah melakukan kejahatan kemanusiaan nasib orang, betul ya, mereka galau, mereka semuanya harus menanggung perbuatannya ya. Emang Eki masih hidup? Enggak, itu propaganda aja. Setuju. Mereka harus menanggung perbuatannya. Yang pertama karena mereka sudah merebut masa depan seseorang, memfitnah orang, kemudian menganiaya. Ya, saya setuju dengan kawan-kawan. Apapun yang mereka perbuat, kita akan maafkan. Ya, kita akan maafkan. Tetapi maaf kita itu juga harus diimbangi dengan bertanggung jawab. Gitu ya. Kalau masalah memaafkan sebagai muslim, sebagai sesama manusia, kita wajib memaafkan, tetapi perbuatannya harus dipertanggungjawabkan. Betul Om Ibe Citra. Lambat laun terbongkar, sudah terbongkar ya. Kalau Palembang, betul ya. Kita sudah diajarkanlah sama orang tua-tua kita bagaimana cara memaafkan. Tetapi sebagai laki-laki, karena semuanya itu laki-laki, nggak ada perempuan. Sebagai laki-laki kau tahu bagaimana caranya bertanggung jawab. Kalau enggak, potong aja lah perabotan itu ya. Nah, kau jadi bencong. Miris lihat bahasa kata kasih air kencing. Iya, mereka semua dikasih air kencing
dikasih air kencing lebih besar daripada ini, ya oke, lebih besar daripada ini. Yang gelasnya 1 liter. Maya, waalaikumsalam. Kemudian disuruh minumnya satu persatu. Kalau Sakatatal diminum tapi dikumpulin di mulut, kemudian dia buang lagi. Tapi tetap aja gitu loh ya. Dan sekarang yang nyiksa itu polisi-polisi biadab itu, oknum-oknum polisi yang biadab itu udah ada di Jakarta. Sudah 3 hari dia, bos. Sudah 3 hari dia ada di Jakarta. Maraton dia diperiksa, ya. Assalamualaikum Pak, salam dari Riau, terima kasih. Betul Dede Bang, jangan sampai masuk pidana. Betul, mantap. Dede nggak kena juga kan Bang. Ada alasan-alasan pemaaf ya. Kalau dia menjadi whistleblower atau orang yang membuka tabir kejahatan, maka dia wajib untuk dilindungi. Namanya whistleblower. Jadi kawan-kawan, berita yang sangat gembira. Penyidik-penyidik jahat itu, ya oknum-oknum penyidik jahat itu sudah ada di Jakarta. Sudah ada di Jakarta dia, udah 3 hari dia itu. Semoga Allah menghukum polisi-polisi yang biadab itu Pak. Amin ya Allah. Ya. Kapan Pak putusan Sakatatal? Tanggal 24. Mudah-mudahan dijeblosin penjara Bang. Pasti dijeblosin penjara. Ya saya setuju. Saya pikir kawan-kawan juga setuju kalau manusia-manusia biadab itu ya pertama diberhentikan dulu. Dipecat secara tidak hormat. Ya. Kemudian dipecat tidak hormat. PTDH, pemberhentian tanpa dengan hormat, kemudian lempar itu ke penjara karena kawan-kawannya yang 7 terpidana sudah menunggu, karena terpidana yang 7 sebentar lagi keluar. Bismillah lah. Apa nanti butuh donasi air seni untuk, nah yang mau donasi air seni sama-sama nanti kalau 7 orang itu udah bebas kita lempar ke sana. Ya, Aris Papua Gugun Gumelar berhak di PTDH. Bukan cuma Aris Papua Gugun Gumelar ya, orang yang sudah menyiksa, menganiaya 7 terpidana, 8 sama Sakatatal, ya segera ya biar mereka tahu artinya kemerdekaan, biar mereka tahu artinya kebebasan, ya gitu. Nela alhamdulillah bisa bebas, insya Allah bebas. Menurut Abang kasus ini murni kecelakaan, sangat murni. Pipit, makasih, mantap Bang, semoga rezeki, amin. Nah, menurut kalian gimana nih? Ungkap fakta penyidik kasus Vina dan Eki 2016 sudah diperiksa maraton oleh Barreskrim Polri di Jakarta. Mudah-mudahan Barreskrim Polri ini di Jakarta ini benar-benar tidak melindungi Rudianong ya dan membela keadilan gitu ya. Jangan sampai dia malah melindungi gitu ya oknum-oknum yang menurut aku itu malah menjelekkan namanya mereka sendiri gitu ya guys. Lebih baik kita kalau aku ya jadi mereka itu ya Barreskrim ya harusnya ya udah ditangkap aja si Rudianong ini ya guys ya, kalau emang benar-benar bersalah gitu ya. Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Terima kasih udah hadir dan jangan lupa bantu subscribe Ukui Kelvin dan sampai jumpa di video selanjutnya guys. See you.